diomongkan di media, kami masuk kemana-mana ke Nazaret, kemudian ke Yerusalem, itu nggak ada pemeriksaan yang ketat. Kami yang katanya Masjidil Aqsa itu sempat kebakar atau ditebung Israel, itu bohong semua, Pak. Tembok ratapan Al-Aqsa sama Dome of the Rock itu seperti biasa. Aktivitasnya seperti biasa orang ibadah. Pas kami ke situ kebetulan setelah Sabat. Jadi Sabat kan memang sepi, kemudian orang banyak pergi berdoa. Assalamualaikum, kembali lagi bersama saya di channel ini. Terima kasih buat semua teman-teman yang selalu mendukung perkembangan channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe. Pada kesempatan kali ini kita akan membukakan fakta tentang apa yang terjadi di Israel beberapa hari belakangan ini dari seorang narasumber, yaitu seorang murtadin yang sangat cerdas. Baru-baru ini beliau baru saja pergi ke Israel untuk memastikan apakah benar apa yang disampaikan oleh media-media selama ini, termasuk media Indonesia. Karena beberapa media Indonesia mengatakan hal-hal seperti ini. Pertama, orang Israel dikatakan kejam. Seperti yang dilansir oleh beberapa media berikut ini. Media-media ini mengatakan bahwa Israel terus gempur Gaza. Israel tidak punya hati. Dan sebenarnya masih banyak lagi media yang menyebutkan bahwa Israel itu kejam. Bahkan saya menemukan satu media yang juga mengatakan bahwa Israel sama dengan Dajjal. Tapi, apa jawaban murtadin ini? Ia tidak mendapati bahwa Israel seperti yang dikatakan media Indonesia tersebut. Ia dengan tegas mengatakan bahwa Israel tidak sama sekali kejam. Apakah benar apa yang dikatakan dan dituliskan bahkan dilansir oleh media-media ini? Mari kita dengar fakta sebenarnya dari murtadin berikut ini. Ya, jadi kalau orang cerita bilang Israel kejam, nggak sama sekali. Dari apa yang disampaikan murtadin ini kita dapat simpulkan bahwa klaim bahwa negara Israel itu negara yang kejam terbungkam dengan satu fakta yang ditemukan langsung di Israel. Fakta yang sangat menarik berikutnya, murtadin ini juga mengatakan bahwa orang Israel lebih toleran daripada orang Indonesia. Faktanya tidak ada negara-negara Arab yang mau menampung para pengungsi kecuali Israel. Kalau saya bilang ya Pak ya, Israel itu lebih toleran daripada orang Indonesia. Lebih toleran. Nah, pengungsi kan saya tanya, kok nggak mengungsi ke Yordan yang juga dekat dan negara Islam? Kok nggak mengungsi ke Mesir? Tidak ada yang mau menerima kecuali Israel, bayangin. Sebegitu kita orang Indonesia membenci Israel, dialah yang nampung pengungsi-pengungsi itu, Pak. Anda yang mengatakan bahwa Israel kejam, buktinya bangsa Israel menampung semua pengungsi. Tidak ada yang mau menerima mereka, negara Arab pun tidak, kecuali Israel. Berikutnya, ternyata media Indonesia sedang membohongi publik dengan mengatakan masuk ke Israel itu sangat ketat. Kemudian media Indonesia juga mengatakan bahwa Masjid Al-Aqsa terbakar. Masjid Al-Aqsa dijaga ketat oleh tentara Israel. Menjawab media Indonesia kenapa Masjid Al-Aqsa dijaga oleh tentara Israel. Karena tentara Israel sedang menghalangi tentara Hamas yang akan masuk dan menguasai Al-Aqsa. Ini yang perlu media Indonesia ketahui. Dan kami ngobrol juga dengan tentara, tidak semencekam yang diomongkan di media. Kami masuk kemana-mana ke Nazaret, kemudian ke Yerusalem. Itu nggak ada pemeriksaan yang ketat. Kami yang katanya Masjidil Aqsa itu sempat kebakar atau ditebung Israel, itu bohong semua, Pak. Tembok ratapan Al-Aqsa sama Dome of the Rock itu seperti biasa. Aktivitasnya seperti biasa orang ibadah.
Pas kami ke situ kebetulan setelah Sabat. Jadi Sabat kan memang sepi, kemudian orang banyak pergi berdoa setelah Sabat itu. Ada satu hal yang sangat menarik untuk kita simak, teman-teman. Ternyata orang Palestina juga mengatakan bahwa tanpa Israel kami tidak bisa hidup. Nah, di situ memang di seputar Al-Aqsa itu memang dijaga oleh tentara Israel. Karena tempat itu dijaga supaya tidak boleh Hamas ini masuk ke dalam menguasai Al-Aqsa itu, Pak. Ya. Jadi itu mereka jaga. Tapi menariknya adalah kan ada kayak penjaga masjid gitu-gitu ya, biasa kan. Dan yang jagain masjid itu mereka tuh ngobrol, ngopi, ngerokok bareng sama tentara-tentara Israel itu. Mereka sudah berteman lama dan saya bertanya sama orang-orang Palestina. Mereka bilang kami hidup biasa saja dan mereka bilang juga tanpa Israel kami gak bisa hidup. Bayangin, Pak. Wow. Palestina iya, banyak bekerja di Israel. Banyak bekerja di Israel. Mereka ngomong begitu. Ini rakyat Palestina sendiri ngomong begitu. Saya sampai ke Indonesia kok bahasanya lain. Ya kan? Sampai ke Indonesia, hoaxnya terlalu berlebihan, terus bahasanya juga berbeda sekali dengan apa yang saya lihat. Media Indonesia agak lain memang. Apa yang dikatakan media Indonesia tidak sesuai dengan fakta dan realita yang terjadi di Israel saat ini. Seperti contoh yang disiarkan langsung oleh stasiun TV Indonesia beberapa hari ini. Lagi-lagi Babe Haikal tidak mengakui bahwa Hamas itu adalah teroris. Dengan yakin dan percaya diri dia mengatakan bahwa saya sudah bolak-balik ke sana sejak 2006 sampai 2023. Bukan data kaleng-kaleng ini. Israel telah mengambil hak negara Palestina. Ya, begitulah media Indonesia, tidak pernah jujur dengan fakta. Tapi semua itu telah dibungkam oleh narasumber kita hari ini bahwa apa yang dikatakan Babe Haikal itu hanya omong kosong saja. Media Indonesia selalu mendatangkan narasumber-narasumber yang tidak tahu apa-apa. Melalui video ini kita semua akhirnya tahu fakta sebenarnya tentang apa yang terjadi saat ini di Israel. Murtadin ini sudah mengungkapkan secara lengkap, jujur tentang apa yang terjadi di sana. Saya berharap melalui video ini cukup untuk menutup mulut media Indonesia yang penuh dengan kebohongan. Fakta-fakta yang dibukakan hari ini adalah bukti bahwa media kita sedang membohongi publik. Mari sebarkan video ini ke semua grup media sosial teman-teman agar semua orang tahu bahwa semua hal yang disampaikan media Indonesia tidak semuanya berisi kebenaran. Ini adalah satu dari sekian banyak bukti bahwa Israel bukanlah negara yang jahat, dajjal, penjajah, dan lain sebagainya. Dan yang tidak kalah penting, pengakuan warga Palestina tadi adalah bukti bahwa tanpa Israel mereka tidak dapat hidup. Terima kasih buat semua sahabat yang telah menyaksikan video ini sampai selesai. Salam sadar, salam waras, sampai bertemu di video-video kita berikutnya. God be with you all.